Nah, selanjutnya kita sharing tentang penata laksanaan ACS. Nah, kita sebagai dokter umum, kewajibannya kita cuma sampai di penata laksanaan awal, lalu merujuk pasien dengan cepat dan tepat. Nanti setelah pasien pulang dari rujukan, kita punya tugas lagi di situ, nanti dibahas lebih lanjut. Sedangkan untuk terapi reperfusi, khususnya fibrinolisis, saya akan sharing sedikit dasar-dasarnya untuk teman-teman sekedar tahu. Mungkin akan bermanfaat untuk ujian teman-teman, untuk UKM PPD nanti bisa. Sebenarnya untuk dokter umum yang sudah mengikuti pelatihan ACLS bisa melakukan fibrinolisis kalau onset STEMI-nya kurang dari 12 jam bisa. Tapi kalau dokter umum yang belum mengikuti ACLS berarti cuma sampai di penata laksanaan awal, lalu merujuk. Oke, lanjut. Nah, peran kita sebagai dokter umum itu adalah mendiagnosis awal, memberikan tata laksana awal, merujuk dengan cepat dan tepat, serta memberikan tindak lanjut setelah kembali dari rujukan. Nah, ranahnya kita sebagai dokter umum itu di sini. Nah, selanjutnya, ketika pasien datang dengan gejala sugestif ACS, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, pasang nasal kanul, berikan oksigen 2 liter per menit. Terus pasang IV line, pasang monitor sederhana. Apa itu? Tekanan darah dan nadi. Nah, terus pasang monitor EKG sebagai baseline datanya kita. Setelah itu dilakukan, langsung kita lakukan anamnesis dan pemfis yang targeted. Nah, selanjutnya kita pasang EKG lengkap. Kalau memang ke-12 lead-nya itu ada, kita pasang. Kalau memang tidak ada, usahakan di lead 2 panjang ada. Nah, setelah itu kita lakukan anamnesis dan pemfis yang targeted dan diagnosis kerjanya kita itu ACS, maka kita lakukan penata laksanaan awal. Nah, apa itu? Biasanya disingkat ONIMAS. Yang pertama O, oksigen. Kita berikan nasal kanul oksigen 2 liter per menit. Kalau misalkan pasiennya distres, kita bisa pertimbangkan pemberian non-repeating mask. Tapi biasanya pasien ACS itu jarang datang dengan gejala sesak yang berat. Kemudian setelah itu nitrat. Nitrat itu yang diberikan pada pasien ACS ada 2. Bisa dinitrit atau isosorbit dinitrit, biasanya nama bahannya itu ISDN 5 mg sublingual, atau trinitrit. Trinitrit itu nitrogliserin 400 mikrogram sublingual. Nah, nitrat ini gunanya untuk menurunkan preload sehingga beban kerja jantung juga menurun. Pemberiannya bisa sampai 3 kali, tapi ada syaratnya. Tidak boleh hipotensi, tekanan darah sistoliknya tidak boleh kurang dari 90, tidak boleh severe takikardi dan bradikardi, tidak boleh lebih dari 150 atau kurang dari 50 nadinya. Tidak boleh juga ada riwayat penggunaan sildenafil dalam 24 jam atau tadalafil dalam 48 jam. Nah, itu. Nah, diberikan secara sublingual karena bisa sampai ke jantung dengan cepat. Karena diberikan sublingual maka akan diserap oleh buccal vein, kemudian ke bronchial vein, kemudian masuk ke vena pulmonalis lalu ke jantung. Jadi lebih cepat kerjanya. Nah, yang ketiga itu morfin sulfat. Nah, morfin sulfat ini dia gunanya untuk juga menurunkan preload, tapi juga sebagai pain reliever yang kuat. Nah, karena nyeri dada pada ACS itu nyeri dadanya hebat, maka dibutuhkan analgetik yang kuat seperti morfin sulfat ini. Dosisnya 2-4 mg. Kemudian pemberiannya juga dia punya syarat. Yang pertama, tidak boleh distres, itu RR-nya tidak boleh kurang dari 6, kemudian tidak boleh hipotensi. Yang keempat itu aspirin, dosisnya 160-320 mg. Kemudian pemberiannya dikunyah-kunyah supaya luas permukaannya bertambah sehingga penyerapannya lebih cepat. Tidak sama dengan nitrat dan morfin, aspirin ini bisa langsung diberikan sehingga sambil menunggu persyaratan nitrat dan morfin itu terpenuhi, aspirin bisa masuk gitu. Nah, setelah pemberian penanganan awal ini selesai, ternyata pasiennya masih merasakan nyeri dada, maka kita bisa langsung memberikan agentif terapi berupa nitrogliserin IV misalnya. Nah, tadi EKG-nya sudah dipasang, kita interpretasi EKG-nya. Interpretasi EKG-nya itu ada 3 kelompok besar. Yang pertama,
ST elevasi miokard infarct atau STEMI, ada high risk unstable angina atau non ST elevasi miokard infarct, dan ada low intermediate risk ACS. Yang pertama kita bahas yang paling berat dulu, STEMI. Kapan dikatakan ST elevasi? Apabila dia ST elevasi pada 2 lead yang berpasangan, 2 atau lebih lead yang berpasangan. Jadi kalau ada ST elevasi pada 2 lead tapi tidak berpasangan, 2 atau lebih lead tapi tidak berpasangan, itu tidak masuk syarat. Jadi harus berpasangan 2 atau lebih. Kemudian setelah itu kita lihat onsetnya. Onsetnya ini untuk menentukan pemilihan terapinya. Jadi cut off-nya itu 12 jam. Jadi kurang dari sama dengan 12 jam, maka terapi yang dipilih itu adalah reperfusi. Gitu. Jadi kalau misalkan onsetnya 12 jam lewat 1 menit, nah bukan reperfusi lagi. Pokoknya 12 jam ke bawah gitu. Jadi kurang dari sama dengan 12 jam baru dilakukan reperfusi. Reperfusi itu ada 2 cara, ada farmakoterapi atau medikamentosa atau fibrinolisis, dan ada invasif non bedah, namanya PCI. Nah, ada juga yang bedah, tapi menurut referensi dikatakan mortalitasnya tinggi, makanya jarang dilakukan. Nah, kalau yang fibrinolisis itu prinsipnya door to needle, jadi dari pasiennya masuk IGD sampai to needle, obatnya masuk, maka waktu yang diberikan itu hanya 30 menit. Makanya dibutuhkan teamwork yang bagus gitu. Kemudian kalau yang PCI door to balloon, jadi dari pasien masuk sampai sudah kateterisasi, sisa balonnya dikembangkan, itu hanya diberikan waktu 90 menit. Makanya juga butuh teamwork yang bagus. Nah, kalau dia lebih dari 12 jam, pengobatannya itu mirip dengan high risk unstable angina. Nah, itu dia lebih prefer ke early invasive strategy. Nah, apa indikasinya dilakukan early invasive strategy? Kalau nyeri dadanya menetap, kemudian perubahan ST-nya itu persisten, kemudian ada aritmia, ada shock, ataukah tanda gagal jantung. Nah, sambil menunggu masuk ke cath lab, kita bisa memasukkan agentif terapi berupa nitroglycerin, heparin, beta blocker. Nah, kenapa diberikan beta blocker? Karena pada pasien ACS itu kan kita sering sekali melihat pasien ACS itu awalnya baik-baik saja, tiba-tiba metong karena terjadinya aritmia malignan. Nah, di sini gunanya beta blocker. Tadi sudah dijelaskan pada ACS itu terjadi adrenaline surge yang menyebabkan peningkatan tonus simpatis. Makanya pasiennya biasa keringat dingin, takikardi. Nah, hal itu menyebabkan peningkatan automatisasi kerja otot jantung. Akhirnya bisa terjadi aritmia. Nah, pemberian beta blocker ini bisa mencegah hal itu. Bisa juga ditambahkan antiplatelet lain yaitu clopidogrel, kemudian glycoprotein 2B2 inhibitor. Nah, setelah masuk cath lab, pasiennya harus dirawat inap, tapi jangan di perawatan biasa, harus di ICCU. Kenapa? Karena itu tadi pasien ACS itu bisa langsung terjadi aritmia malignan tiba-tiba, makanya harus diobservasi di ICCU paling tidak 1 kali 24 jam. Obat-obat yang harus masuk setelah tindakan itu apa? Yang pertama tadi aspirin. Aspirin itu memang harus diberikan sampai the end of their life. Kemudian kalau misalkan habis pasang stent, maka kita tambahkan clopidogrel. Terus kalau misalkan kita temukan adanya tanda-tanda penurunan fungsi LV, fungsi kerja daripada left ventricle, maka kita berikan ACE inhibitor. Kenapa? Karena fungsinya untuk memblokade RA system. Nah, sebenarnya RA system itu berfungsi untuk proteksi kerja jantung, tapi kalau pada ACS itu karena terjadi overacting, akhirnya dia bisa merusak jantung itu sendiri, makanya terjadi penurunan fungsi LV. Nah, di sini kerja daripada ACE inhibitor untuk memblokade RA sistem tersebut. Kemudian tadi dijelaskan kalau sebenarnya plak aterosklerosis itu tidak bahaya, yang bahaya kalau plaknya ruptur membentuk trombus. Nah, makanya diberikan juga HMG CoA reduktase inhibitor atau statin, karena statin dia punya efek pleiotropik yang mampu menjaga kestabilan daripada plak aterosklerosis tersebut. Nah, untuk golongan ketiga low intermediate risk ACS, jadi pasiennya datang dengan nyeri dada, di EKG ternyata normal, kemudian di EKG ulang kembali masih tetap normal. Nah, maka setelah pemberian penanganan awal tadi yang ONIMAS, nyeri dadanya sudah hilang, baru dilakukan non-invasif
diagnostik test. Apa itu? Treadmill atau uji latih beban. Nah ini tadi kalau dia STEMI kan dia oklusinya total, kemudian trombusnya itu fibrin rich thrombus, jadi dia kaya akan fibrin. Beda kalau NSTEMI dia kaya akan platelet. Nah inilah yang mempengaruhi mengapa NSTEMI tidak ada fibrinolisis, karena memang penyebabnya beda. Kalau STEMI karena kaya akan fibrin ya obatnya fibrinolisis, kalau NSTEMI karena kaya akan platelet maka obatnya antiplatelet. Nah kalau fibrinolisis diberikan pada NSTEMI tidak sesuai target, jadi salah sasaran gitu. Nah ini tata laksananya kapan dikirim. Nah ini kalau onsetnya 0-3 jam, sebenarnya ternyata sensitivitas antara PCI dengan fibrinolisis itu sama. Cuman kalau onsetnya 3-12 jam, itu lebih baik primary PCI. Kalau misalkan tidak bisa dilakukan primary PCI dalam waktu 2 jam setelah diagnostik, baru dipilih fibrinolisis. Nah, kapan itu contohnya? Kalau kita akan merujuk pasien untuk lakukan primary PCI, tapi jarak antara rumah sakitnya kita untuk ke rumah sakit rujukan itu 4 jam atau lebih dari 2 jam, maka pilihannya adalah fibrinolisis dulu baru dirujuk. Nah, langkah-langkah pemberian fibrinolitik. Nah, ini sebenarnya teman-teman yang berhak melakukan pemberian fibrinolitik itu dokter umum yang sudah mengikuti pelatihan ACLS ya. Nah, bagaimana langkahnya itu kita nilai waktu dan risikonya dulu. Jadi kita cari tahu onsetnya, cari tahu risiko dan kontraindikasinya, kemudian cari tahu lama rujukannya itu tidak boleh lebih dari 2 jam. Kemudian kita tentukan pilihannya. Nah, kita biasanya memilih fibrinolisis kalau onsetnya kurang dari 3 jam, strategi invasif tidak dapat dilakukan, ada halangan untuk strategi invasif, itu kita pilih fibrinolisis. Sedangkan kalau strategi invasif, kalau memang tersedia cath lab, resiko tinggi STEMI, misalkan ada tanda shock kardiogenik, kelas kilipnya lebih dari sama dengan 3, ada kontraindikasi fibrinolisis, misalkan peningkatan resiko perdarahan atau perdarahan intrakranial, ada pasien datang lebih dari 3 jam onsetnya, ataukah diagnosis STEMI masih ragu-ragu. Nah, ini kontraindikasinya. Yang penting kita hafal itu adalah kontraindikasi absolut. Apa itu? Stroke hemorrhagic kapanpun itu, stroke iskemik 6 bulan terakhir, ada juga yang mengatakan kurang dari 3 bulan, lebih dari 3 jam. Ataukah ada tumor intrakranial, ada trauma kepala dalam 3 minggu terakhir, ada perdarahan saluran cerna dalam 1 bulan terakhir, ada perdarahan aktif atau diseksi aorta. Yang relatif cukup tahu saja. Nah, ini pemberiannya yang ditanggung BPJS itu streptokinase. Sediaannya 1,5 juta international unit, kita encerkan dalam 100 ml dextrose 5% atau NaCl 0,9%, kemudian diberikan dalam waktu 30-60 menit. Ingat ya teman-teman, yang berhak itu dokter umum yang sudah melakukan latihan, mengikuti latihan ACLS. Nah, pada saat pemberian fibrinolitik, apa-apa saja yang harus dimonitoring? Ada itu paha, perdarahan, alergi, hipotensi, dan aritmia. Kriteria keberhasilannya ada resolusi segmen ST lebih dari 50% pada 60-90 menit, ada aritmia reperkusi tipikal, dan hilangnya nyeri dada. Kalau ini tidak terpenuhi, berarti fibrinolisis itu tidak mampu meresolusi trombus yang terbentuk. Akhirnya kita harus rescue PCR. Nah, bagaimana kalau NSTEMI? NSTEMI sebenarnya prinsipnya sama, lakukan penanganan awal, cuma tidak dilakukan fibrinolisis. Kalau dia risiko tinggi, dilakukan terapi invasif segera. Risiko sangat tinggi juga begitu. Bedanya kalau sangat tinggi kurang dari 2 jam harus dilakukan. Kalau tinggi kurang dari 1 hari. Intermediate kurang dari 72 jam. Kalau rendah ya non-invasif. Apa itu? Treadmill. Nah, ini kriteria risiko sangat tinggi, intermediate, dan risiko rendah. Nah, kalau stratifikasi risiko itu untuk apa? Untuk mengetahui mortalitas dalam 30 hari ke depan STEMI dan NSTEMI dan UAP. Seperti ini kelas kilip. Nah, apa tata laksana pasca ACS yang harus kita lakukan setelah pasien kembali dari rujukan? Nah, kita lanjutkan pemberian terapi dual antiplatelet terapi 12 bulan, yaitu clopidogrel dan aspirin. Tapi aspirin akan lanjut sampai the end of their life. Terus beta blocker dalam 24 jam pertama. Tadi sudah dijelaskan kenapa, untuk mencegah terjadinya
aritmia. Kemudian ACE inhibitor juga pada indikasi tertentu seperti DM, dan tadi sudah dijelaskan juga penurunan fungsi LV itu untuk memblokade area sistem. Terus kendalikan faktor resikonya. Kenapa? Karena jangan sampai pasiennya sudah dilakukan penanganan, tiba-tiba dilihat gula darahnya dicek 600, nah tunggu akan diinfak itu. Jadi kita harus kendalikan faktor resiko yang bisa mencetuskan. Terus statin intensitas tinggi tadi untuk menstabilkan plak aterosklerosis supaya tidak ruptur karena efek pleiotropiknya. Terus perubahan gaya hidup ini juga penting. Aktivitas fisik, makan sehat, dan stop merokok. Rehabilitasi jantung tidak kalah penting juga, dan di sini peran kita mengedukasi kapan nyeri dada yang harus membawa pasien datang ke IGD. Tuh. Jangan ada delay-delay lagi ke rumah sakit. Nah, komplikasi ACS itu ada 3, listrik, mekanik, dan inflamatorik. Yang listrik tadi itu disebabkan karena adrenalin surge ya, bisa terjadi VT, bisa terjadi VF. Kemudian komplikasi mekanik, sebenarnya itu sudah jarang terjadi karena pengobatannya sudah maju. Nah, biasanya yang terjadi itu ada ruptur septum ventricle, aneurisma, regurgitasi mitral akut. Sedangkan kalau inflamatorik, ternyata proses ACS itu menyebabkan juga memicu terjadinya inflamasi, akhirnya terjadi perikarditis pasca ACS, namanya Dressler syndrome. Oke, sampai di sini teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.